Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Doa, bab 8, judulnya Doa yang Memenangkan. Jangan lepaskan janji-janji Tuhan. Setiap orang kudus yang datang kepada Tuhan dengan hati yang benar dan mengirimkan permohonan-permohonannya yang jujur kepadanya dalam iman akan menerima jawaban doanya. Imanmu seharusnya tidak melepaskan janji-janji Tuhan. Jika engkau tidak melihat atau merasakan jawaban yang langsung untuk doa-doamu, jangan takut untuk percaya kepada Tuhan. Bergantunglah atas janjinya yang pasti. Mintalah maka kamu akan menerima. Tuhan terlalu berhikmat untuk melakukan kesalahan dan terlalu baik untuk menahan hal yang baik bagi orang kudusnya yang berjalan dengan benar. Manusia melakukan kesalahan, dan meskipun permohonannya dikirimkan dari sebuah hati yang jujur, dia tidak selalu meminta hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri atau yang akan memuliakan Tuhan. Ketika hal ini terjadi, Bapa kita yang penuh hikmat dan baik mendengarkan doa-doa kita dan akan menjawab, kadang-kadang secara langsung, tetapi Ia memberikan kepada kita hal-hal yang paling baik dan bagi kemuliaannya. Tuhan memberikan kita berkat. Jika kita dapat melihat ke dalam rencananya, kita akan melihat dengan jelas bahwa Ia tahu apa yang terbaik bagi kita dan bahwa doa-doa kita dijawab. Hal yang menyakitkan tidak diberikan, tetapi berkat yang kita perlukan menggantikan sesuatu yang kita minta yang tidak baik bagi kita yang akan melukai kita. Saya melihat bahwa jika kita tidak melihat jawaban langsung untuk doa-doa kita, kita harus memegang erat iman kita. Jangan membiarkan ketidakpercayaan merasuki, karena itulah yang akan memisahkan kita dari Tuhan. Jika iman kita goyah, kita tidak akan menerima apapun darinya. Kepercayaan kita di dalam Tuhan haruslah kuat, dan ketika kita sangat memerlukannya, berkat akan turun atas kita seperti hujan yang deras. Doa-doa kita harus sungguh-sungguh dan teguh. Tuhan tidak berkata, "Mintalah sekali dan kamu akan menerima." Dia meminta kita untuk meminta. Dengan tidak lelah, teguhlah di dalam doa. Meminta dengan teguh membawa si pemohon ke dalam sebuah sikap yang lebih sungguh-sungguh dan meningkatkan kerinduannya untuk menerima hal-hal yang dia minta. Kristus berkata kepada Marta di kubur Lazarus, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Yohanes 11 ayat 40. Tetapi banyak orang yang tidak memiliki iman yang hidup. Inilah alasan mengapa mereka tidak melihat kuasa Tuhan yang lebih. Kelemahan mereka merupakan akibat ketidakpercayaan mereka. Mereka lebih beriman di dalam usaha mereka sendiri daripada dalam usaha yang Tuhan lakukan bagi mereka. Mereka berusaha menjaga diri mereka sendiri. Mereka merencanakan dan merancang, tetapi sedikit berdoa, dan memiliki kepercayaan yang sebenarnya hanya sedikit kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki iman, tetapi hanya dorongan sesaat. Gagal menyadari kebutuhan mereka sendiri atau keinginan Tuhan untuk memberi, mereka tidak teguh dalam menaikkan permintaan-permintaan mereka kepada Tuhan. Doa-doa kita harus sungguh-sungguh dan teguh seperti permohonan teman yang membutuhkan yang meminta roti di tengah malam. Semakin sungguh-sungguh dan teguh kita meminta, semakin dekat persekutuan rohani kita dengan Kristus. Kita akan menerima berkat yang bertambah karena kita memiliki iman yang bertambah. Bagian kita adalah untuk berdoa dan percaya. Berjagalah dan berdoa. Berjagalah dan bekerja sama dengan Tuhan yang mendengar doa. Ingat bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9.
Berbicara dan bertindaklah selaras dengan doamu. Hal ini akan membuat perbedaan yang nyata pada dirimu. Apakah ujian akan membuktikan imanmu asli, atau akan menunjukkan bahwa doa-doamu hanya sebuah formalitas? Doa yang sungguh-sungguh sangat bermanfaat. Doa yang datang dari hati yang tulus dan percaya merupakan doa yang efektif dan kuat yang sangat bermanfaat. Tuhan tidak selalu menjawab doa-doa kita seperti yang kita harapkan, karena kita tidak meminta apa yang terbaik bagi kita. Tetapi di dalam kasih dan hikmat-Nya yang tidak terbatas, Ia akan memberikan kita hal-hal yang sangat kita butuhkan. Jangan melepaskan tangan Tuhan terlalu cepat. Saya bertanya kepada malaikat mengapa tidak ada lagi iman dan kuasa di Israel. Ia berkata, mereka terlalu cepat melepaskan tangan Tuhan. Ajukan permohonanmu ke tahta dan bertahanlah dengan iman yang kokoh. Janji-janji adalah pasti. Percayalah bahwa engkau menerima hal-hal yang engkau minta dan engkau akan menerimanya. Kemudian saya diingatkan kepada Elia. Ia juga tunduk terhadap hawa nafsu sama seperti kita, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Imannya bertahan dalam pencobaan. Dia berdoa 7 kali di hadapan Tuhan, dan akhirnya awan terlihat. Saya melihat bahwa kita meragukan janji-janji yang pasti, dan menyakiti juru selamat dengan kurangnya iman kita. Malaikat berkata, pakai baju perang atasmu, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, karena itulah yang akan menjaga hati, kehidupan yang sebenarnya, dari semua panah api dari si jahat. Jika musuh dapat menuntun yang putus asa untuk melepaskan pandangan mereka dari Yesus dan melihat kepada diri mereka sendiri dan tinggal di dalam ketidaklayakan mereka, gantinya tinggal di dalam kelayakan Yesus, kasih-Nya, kebaikannya, dan kemurahannya yang besar, Dia akan mengambil perisai iman dan mendapatkan korbannya. Mereka akan terpapar pada pencobaannya yang hebat. Karena itu, mereka yang lemah seharusnya memandang kepada Yesus dan percaya di dalam Dia, kemudian mereka melatih iman. Gigih dengan tidak mengenal lelah dalam doa. Ketika seorang manusia mengembuskan doa yang sangat bersungguh-sungguh kepada Tuhan, Yesus Kristus adalah satu-satunya nama yang diberikan di bawah langit di mana kita bisa diselamatkan. Ada di dalam kekuatan dan kesungguh-sungguhan itu sebuah janji dari Tuhan bahwa Ia akan menjawab doa dengan sangat melimpah, melebihi semua yang kita dapat minta atau pikirkan. Kita tidak hanya berdoa dalam nama Yesus, tetapi oleh inspirasi dan terang Roh Kudus. Hal ini menjelaskan arti dari yang telah dikatakan. Roh sendiri mengantarai bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat diutarakan. Permohonan kita harus dinaikkan dalam iman yang sungguh-sungguh. Kemudian mereka akan mencapai tahta kemurahan itu. Dengan tidak lelah, gigihlah dalam berdoa. Tuhan tidak berkata, berdoa 1 kali dan aku akan menjawabmu. Firman-Nya adalah doa. Bertekunlah dalam doa, percayalah bahwa engkau telah menerima hal-hal yang engkau minta dan engkau akan menerimanya. Aku akan menjawabmu. Doa yang tulus dan sungguh-sungguh dibutuhkan, bukan doa yang lemah dan tidak berperasaan. Ada kebutuhan untuk doa. Doa yang sangat tulus, sungguh-sungguh dan bergumul, doa seperti yang Daud naikkan ketika dia berseru. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Aku rindu kepada titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan-Mu. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Inilah roh dari doa pergumulan, seperti yang dimiliki oleh pemazmur bangsawan. Daniel berdoa kepada Tuhan, bukan meninggikan dirinya sendiri atau mengklaim kebaikan apapun. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku. Inilah yang disebut oleh Yakobus sebagai doa yang efektif dan sungguh-sungguh.
tentang Kristus dikatakan, ia sangat bergumul dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Berlawanan dengan doa perantaraan ini oleh Yang Maha Agung Surga merupakan doa yang tidak berperasaan dan suram yang dinaikkan kepada Tuhan. Banyak orang yang puas dengan ucapan bibir saja, dan sedikit orang memiliki kerinduan yang tulus, sungguh-sungguh dan mengasihi kepada Tuhan. Doa yang berkuasa tidak harus membutuhkan air mata dan pergumulan. Ada banyak jiwa yang bergumul untuk kemenangan khusus dan berkat khusus supaya mereka dapat melakukan beberapa hal besar. Untuk mencapainya, mereka selalu merasa bahwa mereka harus bergumul dengan penderitaan dalam doa dan air mata. Ketika orang-orang ini menyelidiki Alkitab dengan doa untuk mengetahui pernyataan kehendak Tuhan, dan kemudian melakukan kehendaknya dari hati tanpa keberatan atau pemanjaan diri, mereka akan menemukan peristirahatan. Semua penderitaan, semua air mata dan pergumulan tidak akan membawa kepada mereka berkat yang mereka inginkan. Diri harus diserahkan sepenuhnya. Mereka harus melakukan pekerjaan yang ada, menyesuaikan kekayaan kasih karunia Tuhan yang dijanjikan kepada semua orang yang meminta dalam iman. Diperlukan doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus. Jika juru selamat manusia, anak Tuhan, merasakan kebutuhan untuk berdoa, apalagi kita manusia lemah dan berdosa seharusnya lebih merasakan pentingnya doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus. Bapa kita di surga menunggu untuk mencurahkan ke atas kita kekayaan berkat-Nya, kesempatan istimewa kita untuk meneguk secara melimpah di sumber mata air kasih yang tidak terbatas. Betapa sebuah keanehan bahwa kita jarang sekali berdoa. Tuhan siap dan mau mendengar doa yang tulus dari anak-anak-Nya yang paling rendah hati. Tetapi betapa kita menunjukkan keberatan untuk menyampaikan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Apa yang dapat dipikirkan para malaikat surga mengenai manusia miskin yang tidak berdaya, yang tunduk kepada pencobaan, ketika hati Tuhan yang mengasihi dengan tidak terbatas merindukan mereka, siap untuk memberikan kepada mereka lebih dari yang mereka minta atau pikirkan, tetapi mereka sangat jarang berdoa dan memiliki iman yang sangat kecil. Para malaikat senang untuk tunduk di hadapan Tuhan. Mereka senang untuk berada di dekat Dia. Mereka menganggap persekutuan dengan Tuhan sebagai sukacita terbesar. Tetapi anak-anak dunia yang sangat membutuhkan pertolongan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan, tampaknya puas untuk berjalan tanpa terang rohnya, persekutuan dari kehadirannya. Kegelapan si jahat menutupi mereka yang menolak untuk berdoa. Pencobaan yang dibisikkan oleh musuh menggoda mereka untuk berbuat dosa, dan ini semua karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada mereka dalam pertemuan doa ilahi. Mengapa anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Tuhan enggan untuk berdoa ketika doa merupakan kunci di tangan orang beriman untuk membuka perbendaharaan surga, di mana tersimpan sumber dari Maha Kuasa yang tidak terbatas? Tanpa doa yang tidak berkesudahan dan berjaga-jaga dengan rajin, kita berada dalam bahaya menjadi semakin tidak peduli dan menyimpang dari jalan yang benar. Musuh terus-menerus mencoba untuk merintangi jalan menuju tahta kasih karunia, sehingga kita tidak dapat memperoleh rahmat dan kekuatan untuk menolak pencobaan melalui permohonan yang terus-menerus dan iman. Seperti Yakub bergumul dalam doa, bersungguh-sungguhlah dan jadilah tulus. Doa yang sungguh-sungguh sangat berkuasa. Seperti Yakub bergumul dalam doa. Bergumul, Yesus di dalam taman meneteskan tetesan-tetesan keringat darah. Engkau harus membuat suatu usaha. Jangan tinggalkan kamarmu hingga engkau merasa kuat di dalam Tuhan. Kemudian berjagalah, dan selama engkau berjaga dan berdoa, engkau dapat menjauhkan serangan setan, dan kasih karunia Tuhan dapat dan akan datang di dalammu. Yakub menang karena dia bertekun dan bertekad. Pengalamannya memberi kesaksian tentang kuasa dari doa yang gigih. Sekarang kita harus mempelajari pelajaran dari doa yang menang ini, dari iman yang tidak menyerah. Kemenangan-kemenangan terbesar untuk gereja Kristus atau untuk pribadi seorang Kristen bukanlah didapatkan melalui talenta atau pendidikan, atau kekayaan atau kebaikan manusia. Kemenangan tersebut didapatkan dalam ruangan pertemuan bersama Tuhan, ketika iman yang tulus dan bergumul memegang tangan yang sangat berkuasa.
Mereka yang tidak mau meninggalkan setiap dosa dan mencari dengan sungguh-sungguh berkat Tuhan tidak akan mendapatkannya. Tetapi semua orang yang akan memegang janji-janji Tuhan seperti Yakub dan tulus dan sungguh-sungguh seperti dia akan menang sebagaimana dia menang. Bergumul dalam doa sampai mendapatkan kemenangan. Tuhan akan menjadi segala sesuatu bagi kita apabila kita mengizinkannya. Doa-doa kita yang lemah dan setengah hati tidak akan membawa jawaban dari surga. Oh, kita perlu lebih bersungguh-sungguh dalam menyampaikan permohonan. Mintalah dalam iman, nantikan dalam iman, terimalah dalam iman, bersukacitalah dalam pengharapan, karena semua orang yang mencari akan mendapatkan. Bersungguh-sungguhlah dalam permohonanmu, carilah Tuhan dengan sepenuh hati. Manusia menaruh jiwa dan kesungguh-sungguhan dalam segala sesuatu yang dikerjakan dalam hal-hal sementara, sampai usaha mereka dimahkotai dengan kesuksesan. Dengan kesungguh-sungguhan yang tekun, pelajarilah kecakapan mencari berkat yang limpah yang Tuhan telah janjikan, dan dengan usaha yang sungguh-sungguh dan penuh tekad, engkau akan memiliki terangnya dan kebenarannya dan kasih karunia-Nya yang melimpah. Dalam ketulusan, dengan jiwa yang lapar, berserulah kepada Tuhan. Bergumulah dengan agen surga hingga engkau mendapatkan kemenangan. Serahkan seluruh jiwa ragamu ke tangan Tuhan, jiwa, tubuh, dan roh, dan bertekadlah untuk menjadi agennya yang mengabdi dengan penuh kasih, digerakkan oleh kehendak-Nya, dikendalikan oleh pikirannya, dikuatkan oleh rohnya. Ceritakan keinginan-keinginanmu kepada Yesus dalam ketulusan jiwamu. Engkau tidak diminta untuk mengadakan suatu pertentangan panjang lebar atau berkhotbah kepada Tuhan. Namun dengan hati yang penuh kedukaan atas dosa-dosamu, katakan, "Selamatkanlah aku ya Tuhan, atau aku binasa." Ada pengharapan bagi jiwa yang seperti itu. Mereka akan mencari, mereka akan meminta, mereka akan mengetuk, dan mereka akan mendapatkan. Bila mana Yesus telah mengambil beban dosa yang menghancurkan jiwa, maka engkau akan mengalami kebahagiaan kedamaian Kristus. Berdoa tanpa henti. Dalam pekerjaan memelihara hati, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu memohon pertolongan dari tahta kasih karunia. Mereka yang mengaku orang Kristen harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan rendah hati, memohon pertolongan. Juru selamat katakan kita harus berdoa tanpa henti. Orang Kristen tidak selamanya dalam sikap berdoa, tetapi pikiran dan kerinduannya dapat selalu ditujukan ke surga. Kepercayaan terhadap diri sendiri akan hilang kalau saja kita sedikit berbicara dan lebih banyak berdoa. Setiap hembusan napas seharusnya menjadi sebuah doa. Alasan mengapa begitu banyak orang ditinggalkan sendirian di tempat-tempat pencobaan adalah karena mereka tidak selalu menempatkan Tuhan selalu di depan mereka. Ketika kita mengizinkan hubungan dengan Tuhan terputus, pertahanan kita tidak ada. Tidak semua tujuan dan maksud baikmu akan memampukanmu menghadapi kejahatan. Engkau harus menjadi pria dan wanita pendoa. Permohonanmu tidak boleh lemah, kadang-kadang dan seadanya, tetapi sungguh-sungguh, tekun, dan terus-menerus. Berdoa tidak harus selalu dalam keadaan bertelut. Buatlah kebiasaan untuk berbicara dengan juru selamat ketika engkau sendirian, ketika engkau berjalan, dan ketika engkau sibuk dalam pekerjaan sehari-hari. Biarlah hati terus-menerus diangkat dalam permohonan bisu untuk pertolongan, untuk terang, untuk kekuatan, untuk pengetahuan. Biarlah setiap hembusan napas menjadi sebuah doa. Berdoa dengan iman yang tidak tergoyahkan. Berdoa, ya, berdoalah dengan iman dan percaya yang tidak tergoyahkan. Malaikat perjanjian, bahkan Kristus Yesus Tuhan kita, merupakan pengantara yang menjamin penerimaan doa-doa dari umatnya yang percaya. Datang dengan keberanian dalam doa. Mengapa tidak berdoa seolah-olah engkau memiliki sebuah kesadaran tidak adanya pelanggaran dan dapat datang kepada tahta kasih karunia dalam kerendahan hati, tetapi dengan keberanian yang kudus, menaikkan tangan-tangan yang kudus tanpa kemarahan dan keraguan? Jangan menunduk dan menutupi wajahmu, seolah-olah ada yang ingin engkau sembunyikan, tetapi naikkan pandanganmu menuju bait suci surga, di mana Kristus pengantaramu berdiri di hadapan Bapa untuk menyampaikan doa-doamu, dipadukan dengan kebaikan dan kebenarannya yang tidak bercacat sebagai ukupan wangi-wangian. Engkau diundang untuk datang, untuk meminta, untuk mencari, untuk mengetuk, dan engkau dijamin bahwa engkau tidak akan datang dengan sia-sia. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu.
Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7 dan 8. Doa yang sungguh-sungguh naik sebagai pengaruh yang harum. Mereka telah mau bertahan dalam kesulitan dan kekurangan, dan telah berjaga serta berdoa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Pemberian dan pengorbanan mereka menyatakan rasa syukur dan pujian yang sungguh-sungguh dari hati mereka kepada Dia yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tidak ada pengaruh yang lebih harum yang dapat naik ke surga. Doa-doa dan amal mereka naik sebagai suatu peringatan di hadapan Tuhan. Dua kerubium yang indah masing-masing di ujung sisi dari tabut perjanjian berdiri dengan sayap yang terbentang di atasnya dan menyentuh satu sama lain di atas kepala Yesus ketika ia berdiri di depan tutup pendamaian. Wajah mereka saling berhadapan dan mereka menunduk menghadap tabut, melambangkan semua malaikat surga memandang dengan ketertarikan kepada hukum Tuhan. Di antara kerubium merupakan sebuah dupa emas, dan ketika doa-doa orang-orang kudus dinaikkan dalam iman datang kepada Yesus dan ia menyampaikannya kepada Bapanya, suatu awan wangi-wangian naik dari dupa terlihat seperti awan dengan warna-warna yang paling indah. Di atas tempat di mana Yesus berdiri, di depan tabut merupakan kemuliaan yang begitu terang sehingga aku tidak dapat melihatnya. Tampak seperti tahta Tuhan. Ketika wangi-wangian naik kepada Bapa, kemuliaan yang sempurna datang dari tahta kepada Yesus, dan darinya dipancarkan kepada mereka yang doa-doanya telah naik seperti ukupan yang manis. Terang terpancar atas dalam kekayaan yang berlimpah dan menudungi tutup pendamaian, dan kereta kemuliaan memenuhi bait suci. Saya tidak dapat memandang lama terang yang tidak ada bandingannya. Tidak ada kata yang dapat menggambarkannya. Saya begitu terpana dan berbalik dari pemandangan yang agung dan mulia. Kita harus meniru teladan Kristus tentang doa yang tekun. Kekuatan Kristus adalah di dalam doa. Ia telah mengambil wujud manusia dan ia menanggung kelemahan-kelemahan kita dan menjadi dosa bagi kita. Kristus mengasingkan diri ke hutan kecil atau gunung-gunung, terpisah dari dunia dan dari segala sesuatu yang lain. Ia sendirian bersama Bapanya. Dengan kesungguh-sungguhan yang sangat, ia mencurahkan segala permohonannya dan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya dalam menggenggam tangan yang kekal. Bila mana pencobaan-pencobaan yang baru dan besar ada di hadapannya, ia akan pergi dengan diam-diam ke pegunungan yang sepi dan tinggal di sana sepanjang malam berdoa kepada Bapanya yang di surga. Sebagaimana Kristus merupakan teladan kita dalam segala sesuatu, jika kita meniru teladannya dalam doa yang sungguh-sungguh dan tetap kepada Tuhan agar kita beroleh kekuatan dalam namanya yang tidak pernah menyerah kepada penggodaan iblis untuk melawan segala siasat musuh yang cerdik itu, kita tidak akan dikalahkan olehnya. Usaha dan doa yang sungguh-sungguh mempersiapkan kita untuk tugas sehari-hari. Orang-orang yang mencari Tuhan secara pribadi menceritakan keperluan mereka kepada Tuhan dan memohon pertolongan, tidak akan memohon dengan sia-sia. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kita membuat Kristus sebagai sahabat setiap harinya, kita akan merasakan kuasa dari dunia yang tidak kelihatan di sekeliling kita, dan dengan memandang kepada Yesus kita akan disatukan dengan gambarnya. Dengan memandang kita diubahkan, karakter dilembutkan, dimurnikan, dan dimuliakan bagi kerajaan surgawi. Hasil yang pasti dari hubungan dan persekutuan dengan Tuhan, kita akan menambah kesalehan, kemurnian, dan semangat. Akan ada pertumbuhan hikmat di dalam doa. Kita menerima pendidikan ilahi, dan ini digambarkan dalam suatu kehidupan yang rajin dan bersemangat. Jiwa yang berpaling kepada Tuhan untuk memperoleh pertolongan, bantuan, dan kuasa dengan doa yang sungguh-sungguh setiap hari akan memiliki cita-cita yang agung, pengertian yang jelas akan kebenaran dan kewajiban, maksud-maksud luhur, dan terus-menerus haus dan lapar akan kebenaran. Dengan memelihara hubungan dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menyebarkan kepada orang lain melalui pergaulan kita dengan mereka terang, damai, dan ketentraman yang menguasai hati kita. Kekuatan yang diperoleh di dalam berdoa kepada Tuhan
digabungkan dengan usaha yang tekun dalam melatih pikiran dalam kebijaksanaan dan perhatian, mempersiapkan seseorang untuk tugas sehari-hari dan memelihara roh dalam damai di dalam segala keadaan. Tidak ada yang mengalihkan kita dari belajar Alkitab dan doa yang sungguh-sungguh. Jangan biarkan apapun, meskipun begitu disayangi, begitu dikasihi, menyita pikiran dan kasihmu, mengalihkan engkau untuk menyelidiki firman Tuhan atau dari doa yang sungguh-sungguh. Berjaga-jagalah dalam doa, hidupkanlah permohonan-permohonanmu. Doa yang sungguh-sungguh mencakup iman. Elemen yang lain dari doa yang sungguh-sungguh adalah iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Markus 11 ayat 24. Iman merupakan sebuah elemen yang penting dari doa yang sungguh-sungguh. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ibrani 11 ayat 6, 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dengan iman Yakub yang sungguh-sungguh dengan ketekunan Elia yang tidak menyerah, kita dapat menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Bapa, menuntut semua yang Ia telah janjikan. Kehormatan tahtanya dipertaruhkan untuk penggenapan firman-Nya. Doa memberikan bukti dari kepercayaan kita di dalam Tuhan. Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan." Mazmur 50 ayat 15. Ia mengundang kita untuk membawa kepadanya kebingungan dan keperluan kita dan kebutuhan kita terhadap pertolongan ilahi. Ia mengajak kita untuk bertekun dalam doa. Segera ketika kesulitan datang, kita harus menaikkan kepadanya permohonan yang tulus dan sungguh-sungguh. Dengan doa-doa kita yang mendesak, kita memberikan bukti atas kepercayaan kita yang kuat di dalam Tuhan. Rasa kebutuhan kita memimpin kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Bapa kita di surga tergerak oleh permohonan-permohonan kita. Tuhan menjawab doa yang sungguh-sungguh. Hanya ketika kita meminta dalam doa yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kepada kita keinginan hati kita. Setelah berdoa, tetaplah menuntut janji. Setelah doa dipanjatkan, jika jawabannya tidak segera datang, janganlah lelah menunggu dan menjadi goyah. Jangan bimbang, berpegang pada janji. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Sama seperti janda yang mendesak, ajukan permohonanmu, teguhlah dalam tujuanmu. Apakah permohonanmu penting dan berdampak besar kepadamu? Pastinya demikian. Kalau begitu jangan bimbang, karena imanmu mungkin diuji. Apabila hal yang engkau inginkan begitu berharga, maka layak untuk sebuah usaha yang kuat dan sungguh-sungguh. Engkau memiliki janji, berjaga dan berdoa. Teguhlah dan doamu akan dijawab, karena bukankah Tuhan yang telah berjanji? Jika permohonanmu memerlukan pengorbanan daripadamu untuk mendapatkannya, engkau akan lebih menghargainya ketika engkau mendapatkannya. Kepadamu disampaikan dengan jelas bahwa jika engkau bimbang, maka engkau tidak perlu berpikir bahwa engkau akan menerima apapun dari Tuhan. Sebuah peringatan diberikan di sini untuk tidak menjadi lelah, tetapi untuk berpegang teguh kepada janjinya. Jika engkau meminta, Ia akan memberikan kepadamu dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dengan tangan kosong. Ketika pencobaan dan ujian datang atas kita, marilah kita pergi kepada Tuhan dan bergumul bersamanya dalam doa. Ia tidak akan meninggalkan kita dengan tangan kosong, tetapi akan memberikan kita kasih karunia dan kekuatan untuk mengalahkan dan untuk menghancurkan kuasa musuh. Doa tanpa iman yang hidup tidak ada manfaatnya. Iman bukanlah perasaan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman yang sejati tidak ada hubungannya dengan asumsi. Hanya dia yang memiliki iman yang sejati aman dari asumsi.
karena asumsi merupakan iman palsu dari setan. Iman menuntut janji Tuhan dan membawa buah dalam penurutan. Asumsi juga menuntut janji-janji, tetapi menggunakannya sebagaimana yang setan lakukan untuk membiarkan pelanggaran. Iman akan menuntun orang tua pertama kita untuk percaya kasih Tuhan dan untuk mematuhi perintahnya. Asumsi menuntun mereka untuk melanggar hukumnya, percaya bahwa kasihnya yang besar akan menyelamatkan mereka dari akibat dosa mereka. Bukan iman yang menuntut pertolongan surga tanpa memenuhi syarat-syarat di mana pengampunan dapat diberikan. Iman yang sejati memiliki landasan dalam janji-janji dan persediaan kitab suci. Membicarakan agama dengan cara yang biasa, berdoa tanpa adanya jiwa yang lapar dan iman yang hidup tidak ada gunanya. Suatu iman yang sekadar nama saja dalam Kristus, yang menerima Dia hanya sebagai juru selamat dunia, tidak akan pernah membawa kesembuhan kepada jiwa. Iman yang membawa keselamatan bukanlah sekadar persetujuan intelektual kepada kebenaran. Dia yang menunggu seluruh pengetahuan sebelum dia akan melatih iman tidak dapat menerima berkat dari Tuhan. Tidak cukup untuk percaya tentang Kristus. Kita harus percaya di dalam Dia. Satu-satunya iman yang akan membawa keuntungan kepada kita adalah yang merangkulnya sebagai seorang juru selamat pribadi yang memberikan kebaikannya kepada diri kita. Banyak orang yang menganggap iman sebagai sebuah pendapat, tetapi iman yang menyelamatkan merupakan sebuah transaksi, di mana mereka yang menerima Kristus menggabungkan diri mereka dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Iman yang sejati merupakan kehidupan. Sebuah iman yang hidup artinya suatu pertambahan kekuatan, suatu kepercayaan yang membuka isi hati, di mana jiwa menjadi suatu kuasa yang mengalahkan. Doa akan menang melawan setan. Doa beriman merupakan kekuatan besar orang Kristen dan akan menang dengan pasti melawan setan. Inilah alasan mengapa ia menyatakan bahwa kita tidak perlu berdoa. Nama Yesus pembela kita ia benci, dan ketika kita datang dengan sungguh-sungguh kepadanya meminta pertolongan, tentara setan waspada. Maksudnya berjalan dengan baik jika kita mengabaikan jam berdoa, karena dengan demikian keajaibannya yang palsu akan lebih dapat diterima. Doa membawa kemenangan yang paling besar. Kemenangan terbesar didapatkan untuk pekerjaan Tuhan bukanlah hasil dari argumen yang sulit, fasilitas yang lengkap, pengaruh yang luas, atau melimpahnya perlengkapan. Kemenangan-kemenangan terbesar didapatkan dalam ruangan pertemuan bersama Tuhan, ketika dengan iman yang tulus dan bergumul manusia memegang tangan yang sangat berkuasa. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Doa, bab 8, judulnya Doa yang Memenangkan. Sampai jumpa di audio renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.